Hai, welcome to Prof Teach, professional teaching in your life. Review modul wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Ini merupakan modul pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri sipil. Nah, di video kita sebelumnya sudah membahas mengenai wawasan kebangsaan. Ini video kita yang kedua. Silakan bagi teman-teman yang belum membaca atau melihat video bagian pertama, bisa lihat terlebih dahulu. Nah, di bagian ini kita akan membahas mengenai 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila, di mana sebelum lahirnya Indonesia, masyarakat yang menempati kepulauan yang sekarang menjadi wilayah geografis NKRI dikenal sebagai negara yang religius, dengan pengertian mereka adalah masyarakat yang percaya kepada Tuhan, sesuatu yang memiliki kekuatan yang luar biasa mengatasi kekuatan alam dan manusia. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai kepercayaan dan agama-agama yang ada di Indonesia antara kira-kira tahun 2000 sebelum Masehi, zaman Neolitikum, dan Megalitikum. Antara lain berupa menhir, yaitu sejenis tiang atau tugu dari batu, kubur batu, punden berundak-undak, dan ditemukan di daerah Pasemah, pegunungan antara wilayah Palembang dan Jambi, di daerah Besuki, Jawa Timur, Cepu, Cirebon, Bali, dan Sulawesi. Menhir adalah tiang batu yang didirikan sebagai ungkapan manusia atas zat yang tertinggi, yang tunggal, atau sesuatu yang Maha Esa, yaitu Tuhan, yang mengandung pengertian tanah air sebagai ekspresi pengertian persatuan antara tanah dan air. Kesatuan wilayah yang terdiri atas pulau-pulau, lautan, dan udara. Tanah tumpah air yang mengungkapkan persatuan antara manusia dan alam sekitarnya, antara bui dan orang di sekitarnya. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung cita-cita kemanusiaan dan persatuan sekaligus, yang juga bersumber dari sejarah bangsa Indonesia dengan adanya kerajaan yang dapat digolongkan bersifat nasional, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Berpangkal tolak dari struktur sosial dan struktur kerohanian asli bangsa Indonesia, serta diilhami oleh ide-ide besar dunia, maka pendiri negara kita yang terhimpun dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan terutama dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, memurnikan dan memadatkan nilai-nilai yang sudah lama dimiliki, diyakini dan dihayati kebenarannya oleh manusia Indonesia. Kulminasi dari endapan nilai-nilai tersebut dijadikan oleh para pendiri bangsa sebagai soko guru bagi falsafah negara Indonesia modern, yakni Pancasila, yang rumusannya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai ideologi negara, Pancasila, pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Pancasila sebagai sistematik disampaikan pertama kali oleh Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila sebagai filosofis Grundslang, suatu fundamen filsafat pemikiran yang sedalam-dalamnya, merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Takdir kemajemukan bangsa Indonesia dan kesamaan pengalaman sebagai bangsa terjajah menjadi unsur utama yang
lain menggapai Pancasila dijadikan sebagai landasan bersama bagi fondasi dan cita-cita berdirinya negara Indonesia merdeka. Kemajemukan dalam kesamaan rasa dan pengalaman sebagai anak jajahan ini menemukan titik temunya dalam Pancasila. Menggantikan beragam keinginan subjektif beberapa kelompok bangsa Indonesia yang menghendaki dasar negara berdasarkan paham agama maupun ideologi dan semangat kedaerahan tertentu. Keinginan-keinginan kelompok tersebut mendapatkan titik temunya pada Pancasila yang kemudian disepakati sebagai kesepakatan bersama sebagai titik pertemuan beragam komponen yang ada dalam masyarakat Indonesia. Nah, selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu dan Letstar, bintang pembantu, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Pancasila merupakan wadah yang cukup fleksibel yang dapat mencakup paham-paham positif yang dianut oleh bangsa Indonesia dan paham lain yang bersifat yang positif. Tersebut merupakan keleluasaan yang cukup untuk memperkembangkan diri. Yang ketiga, karena sila-sila dari Pancasila itu terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan nilai serta norma yang bertentangan pasti akan ditolak oleh Pancasila. Misalnya ateisme dan segala bentuk kekafiran tak beragama akan ditolak oleh bangsa Indonesia yang bertuhan dan beragama. Pentingnya kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, rakyat rela menerima, meyakini, dan menerapkan dalam kehidupan yang nyata. Untuk selanjutnya dijaga kokoh dan kuatnya gagasan dasar tersebut agar mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Untuk menjaga, memelihara, memperkokoh, dan mensosialisasikan Pancasila, maka para penyelenggara negara dan seluruh warga negara wajib memahami, meyakini, atau melaksanakan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4 konsensus yang kita bahas di atas. Yang selanjutnya adalah yang bagian kedua, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai dengan 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut Pancasila. Gagasan itu disampaikan di hadapan panitia BPUPKI pada siang perdana mereka tanggal 25 Mei 1945 dan berlangsung hingga tanggal 1 Juni 1945. Setelah dihasilkan sebuah rancangan Undang-Undang Dasar, berkas rancangan tersebut selanjutnya diajukan ke Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia dan diperiksakan ulang. Dalam sidang pembahasan terlontar beberapa usulan penyempurnaan. Akhirnya setelah melalui perdebatan, maka dicapai persetujuan untuk diadakan beberapa perubahan dan tambahan atas RUUD yang diajukan BPUPKI. Perubahan pertama pada kalimat mukadimah, yaitu rumusan kalimat yang diambil dari Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihilangkan.
Gagasan itu berlanjut dengan dibentuknya Panitia 9 yang anggotanya diambil dari 38 anggota BPUPKI. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 mempunyai tugas untuk merancang sebuah rumusan pembukaan yang disebut Piagam Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Piagam Jakarta disahkan menjadi pembukaan UUD 1945 oleh PPKI, dan kalimat mukadimah adalah rumusan kalimat yang diambil dari Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Sejarah kemerdekaan Indonesia yang terlepas dari penjajahan asing membuktikan bahwa sejak semula adalah satu gagasan dasar dalam membangun Sokoguru Negara Indonesia adalah konstitualisme dan paham negara hukum. Nah, di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional berkuat Undang-Undang Dasar memiliki fungsi dan yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Gagasan ini dinamakan dengan konstitusionalisme. Kepustakaan hukum di Indonesia menjelaskan istilah negara hukum sudah sangat populer. Pada umumnya, istilah tersebut dianggap merupakan terjemahan dari dua istilah, Rechtsstaat dan the rule of law. Istilah Rechtsstaat yang dilawankan dengan Rechtsstaat memang muncul di dalam penjelasan UUD 1945, yakni sebagai kunci pokok pertama dari sistem pemerintahan negara yang berbunyi, Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum atau Rechtsstaat dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka, istilahnya Majestäт. Kalau kita lihat di dalam UUD 1945 bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan pasal 1, hasil amandemen yang ketiga tahun 2001 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Dari teori mengenai unsur-unsur negara hukum apabila dihubungkan dengan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dapat ditemukan unsur negara hukum, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hamna Dharma Makwa dilontarkan secara lebih nyata. Masa Majapahit sebenarnya telah dimulai sejak masa Wisnuwardana, ketika aliran Tantrayana mencapai puncak tertinggi perkembangannya. Karenanya Naraya Wisnuwardana didharmakan pada dua loka di Waleri, bersifat siswa, dan di Jajaku Candi Jago bersifat Buddha. Juga putra mahkota Kertanegara ditahbiskan sebagai jina, yaitu Jni Ya Nabaureswara atau Jinya Neswara Braja. Inilah fakta bahwa Singasari merupakan embrio yang menjiwai keberadaan dan keberlangsungan kerajaan Majapahit. Perumusan Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Makwa oleh Empu Tantular pada dasarnya adalah sebuah pernyataan daya kreatif dalam
upaya mengatasi keanekaragaman, kepercayaan, dan keagamaan sehubungan dengan usaha bina negara Kerajaan Majapahit kala itu. Di kemudian hari, rumusan tersebut telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan dan bahkan telah berhasil menumbuhkan rasa dan semangat persatuan masyarakat Indonesia. Itulah sebab mengapa akhirnya Bhinneka Tunggal Ika Kakawin Sutasoma atau Puruda Santa diangkat menjadi semboyan yang diabadikan lambang NKRI Garuda Pancasila. Mengutip dari Kakawin Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan juga keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sementara dalam lambang NKRI Garuda Pancasila pengertiannya diperluas menjadi tidak terbatas dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, dan beda kepulauan dalam kesatuan Nusantara Raya. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan, Bhinneka Tunggal Ika ia berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu, sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Lambang NKRI Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober diundangkan pada tanggal 28 Oktober 1951 tentang lambang negara bahwa usaha bina negara baik pada masa pemerintahan Majapahit maupun pemerintahan NKRI berlandaskan pada pandangan sama, yaitu semangat rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan sebagai modal dasar dalam menegakkan negara. Keempat, NKRI. Keberadaan NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan pada dunia luar bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu NKRI. Apabila ditinjau dari sudut hukum tata negara, NKRI yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 belum sempurna sebagai negara, mengingat saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia baru sebagian memiliki unsur konstitutif berdirinya negara. Untuk itu, PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah melengkapi persyaratan berdirinya negara, yaitu berupa pemerintah yang berdaulat dengan mengangkat presiden dan wakil presiden, sehingga PPKI disebut sebagai pembentuk negara. Di samping itu, PPKI juga telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, Dasar Negara, dan tujuannya. Tujuan NKRI dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode 2 BPUPKI 10-16 Juli 1945 dan selanjutnya disahkan oleh BPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun tujuan NKRI tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat meliputi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan NKRI tersebut di atas sekaligus merupakan fungsi negara Indonesia. Sekian untuk
Pembahasan kali ini review modul wawasan kebangsaan dan nilai bela negara dengan pokok bahasan 4 konsensus dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen. Sekian.